Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferry Firmansyah dari kelas Manajemen Dakwah 6B dengan mata kuliah Fikih Zakat dan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Juliansa. Saya akan menjawab, yaitu akan memaparkan bagaimana pelaksanaan zakat fitrah khususnya di daerah saya. Tapi saya akan menjelaskan bagaimana pelaksanaan zakat yang terjadi di Masjid Ujung Pandang di Pontianak Kota. Kenapa saya ngambil di Masjid Ujung Pandang? Karena saya kebetulan juga itu pulang ke daerahnya itu H-1 Lebaran. Jadi saya tidak melihat pelaksanaan zakat yang terjadi di masjid atau di musola saya di daerah saya itu di Sanggau. Tapi saya akan menjelaskan bagaimana pelaksanaan zakat di Masjid Al Ihsan di Pontianak Kota. Itu pelaksanaan di sini itu dilaksanakan pada 10 terakhir Ramadan. Nah, ada permasalahan yang saya lihat di situ atau kekurangan dalam pelaksanaan zakat. Itu yang pertama mengenai penerima zakatnya gitu. Itu untuk waktunya tidak terjadwal gitu. Nah, dijadwalkan yaitu setiap ba'da sholat zuhur, ba'da sholat asar dan seterusnya, yaitu ba'da sholat taraweh gitu. Tetapi pada kejadiannya, pada pelaksanaannya itu ada kekurangan, yaitu penerima zakatnya itu tidak ada di posisi gitu, tidak ada di tempat. Nah, saya juga itu pernah menerima sebagai menerima menerima orang yang berzakat dan saya yang menerima akadnya. Nah, permasalahannya pada orang yang berzakat itu pertama mereka tidak hafal niat zakatnya gitu. Nah, itulah bagaimana kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan zakat di situ. Nah, tetapi dalam panitia zakatnya tidak menyediakan huruf Latinnya atau huruf Arabnya untuk orang yang belum hafal zakat. Nah, oleh karena itu dari pengurusnya juga harus membimbing gitu. Tapi kalau emang ada catatan kecilnya itu mengenai niat menyerahkan zakat itu, maka akan lebih mudah gitu. Itu yang pertama. Itu yang kedua. Yang pertama tadi mengenai panitianya yang tidak standby, kadang tidak standby di tempat. Yang kedua itu yang mustahiknya tidak lupa atau tidak hafal mengenai niat zakat. Yang ketiga, untuk penyaluran zakat di masjid yang saya diami itu, yang pertama yaitu penyalurannya masih belum termanajemen gitu, belum tepat mungkin. Jadi disalurkan itu pada H-3 sebelum Lebaran itu udah mulai didistribusikan, tapi pendataannya itu masih kurang gitu. Jadi berasnya diserahkan kepada ketua RT, tetapi di situ masih banyak belum termanajemen gitu pemberian zakatnya kepada orang-orang atau penerima zakat itu sendiri. Nah, dan terjadilah maka dari kurangnya manajemen dalam menyerahkan zakat fitrah itu sendiri, maka kurangnya manajemen itu, maka pas saya lihat lagi dan ternyata kondisi dari berasnya itu masih ada gitu, dan itulah kurangnya manajemen. Tapi di situ dalam satu orang itu, satu keluarga itu mendapatkan 5 kilo beras. Nah, dari penyaluran itu masih kurang rata mengenai pembagiannya. Disitulah kekurangan dari manajemen dari panitianya itu. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana solusi yang harus dilakukan oleh panitia zakat sebelum melaksanakan zakat fitrah itu sendiri. Nah, yang pertama itu
harus ada panitia yang benar-benar standby dari dibentuknya pengurus. Nah, permasalahan yang terakhir itu adalah bagaimana panitia zakat itu kurangnya koordinasi bersama pengurus masjid. Nah, jadi mereka menyalurkan itu tidak dikoordinasi dengan pengurus masjid. Nah, itulah permasalahan yang harus di clearkan gitu. Nah, mengenai solusi yang pertama itu tadi, yang pertama harus ada yang namanya panitia yang standby untuk menerima zakat. Nah, kalau tidak ada panitia standby, maka orang yang akan memberikan zakat itu akan berpindah ke tempat yang lain gitu, mencari. Nah, itulah yang bagaimana kurangnya kepercayaan dari jamaah gitu. Nah, yang pertama harus ada panitia yang standby, dibentuk panitia terlebih dahulu. Yang kedua itu bagaimana ya panitia harus menyediakan ya huruf Latinnya, mungkin orang yang tidak bisa membaca bahasa Arabnya gitu, dia harus menyediakan Latinnya juga untuk mereka ya, untuk menyediakan niat zakat itu sendiri. Itu yang kedua. Yang ketiga itu bagaimana mengenai penyaluran zakat itu sebelumnya seharusnya panitia itu harus mensurvei terlebih dahulu jauh-jauh hari mengenai siapa sih penerima zakat itu. Nah, tidak mendadak gitu memintanya. Karena mendadak itulah akan timbul problem atau permasalahan gitu. Jadi tidak merata untuk pembagian zakatnya. Tapi solusi saya itu sebelum ya awal-awal bulan puasa atau di awal-awal Ramadan itu udah mensurvei siapa yang akan menerima zakat itu sendiri. Nah, oleh karena itu maka tidak ada ya problem atau permasalahan itu sendiri. Yang keempat itu mengenai bagaimana manajemen dari panitia gitu, mengenai pembagiannya kapan dan pelaksanaannya itu kapan gitu. Maka tidak ada beras yang tersisa untuk penyerahan zakat fitrah itu sendiri. Nah, itulah yang dapat saya jelaskan mengenai di mata kuliah fikih zakat mengenai pelaksanaan zakat fitrah yang ada di daerahnya masing-masing. Baiklah, terima kasih. Saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.